على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Hadirin hadirat sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kajian malam ini kita akan membaca kitab Riyadhul Badi'ah. Matan daripada kitab Riyadhul Badi'ah yang ditulis oleh Al-Imam Fadilatul Syekh Muhammad bin Sulaiman Hasbullah Al-Maki Asy-Syafi'i. Kitab ini berkaitan dengan fikih dan cabang-cabangnya, serta ada ulasan mengenai tasawuf. Mari kita mengawalinya dengan membaca suratul Fatihah. Mudah-mudahan apa yang kita kaji, apa yang kita baca ini, Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kita di dalam memahami, kemudahan pula di dalam mengamalkan, dan khususnya untuk pengarang daripada kitab ini. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut atau mengucap nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kata Ar-Rahman dan kata Ar-Rahim ini pemberlakuannya tidak semua diberikan kepada Allah. Ar-Rahman, Allah berikan kasih sayang. Ar-Rahman, Allah berikan kasih sayang itu kepada semua hambanya, semua makhluknya, baik itu dia orang muslim ataupun non muslim, dapat rahman daripada Allah. Tetapi ini yang membedakan. Kalau Ar-Rahim hanya Allah berikan kepada hambanya yang beriman. Pertanyaannya, apa semua makhluk yang bernama manusia beriman kepada Allah? Enggak, berarti enggak dapat rahmannya Allah. Tetapi kalau Ar-Rahim, ya Ar-Rahim itu hanya diperkhususkan kepada hamba-hambanya yang beriman. Kita yang hadir, kita yang beriman kepada Allah, dapat rahim daripada Allah. Sedangkan Ar-Rahman, Ar-Rahman tidak diberikan kepada Ar-Rahman, ya Ar-Rahman ini diberikan semua kepada Allah untuk seluruh makhluknya, baik dia beriman maupun tidak beriman. Nah, yang membedakan di sini Ar-Rahim. Beruntunglah kita, bahagialah kita karena kita mendapat Ar-Rahim dari Allah Subhanahu. Jadi yang membedakan di sini Ar-Rahim dengan Ar-Rahman. Kalau Ar-Rahman semua diberikan, tapi kalau Ar-Rahim hanya diberikan oleh Allah untuk orang-orang yang beriman. Tandanya apa? Kalau Allah hanya memberikan Ar-Rahim itu kepada hamba-hambanya yang beriman. Banyak sekali tanda-tanda Ar-Rahim ini. Salah satu contohnya, Allah ciptakan surga untuk orang-orang yang beriman.
tapi dalam tanda kutip. Orang-orang beriman yang apa? Yang taat kepada Allah. Tetapi ketika Allah menciptakan neraka, bukan hanya untuk orang beriman yang durhaka, bahkan sebagai bahan bakarnya api neraka, sebagaimana tergambar di dalam surah Al-Baqarah, orang-orang kafir. Tetapi di dalam neraka enggak semuanya orang kafir, enggak semuanya orang beriman. Ada enggak? Yang Islam ada enggak di neraka? Di surga ada orang kafir? Enggak ada. Ini rahimnya Allah di mana? Lihat, orang beriman sekalipun nanti karena akibat kedurhakaannya kepada Allah, lalu Allah tempatkan dia dalam neraka, tapi enggak selamanya. Tetapi yang kafir selamanya. Ini kalau bukan rahimnya Allah, barangkali orang beriman yang di dalam neraka bisa jadi selamanya di neraka, tapi enggak. Kata Rasulullah SAW, kullu ummati dakhalal jannah. Semua umatku bakal masuk illa man aba, kecuali yang membangkang. Yang enggak mau artinya yang membangkang. Tapi di sini ada satu rahasia. Apa rahasianya? Bahwa orang yang beriman sekalipun dia membangkang semasa hidupnya, sekalipun dia durhaka kepada Allah semasa hidupnya, lalu Allah tempatkan sebab kedurhakaannya di dalam neraka, tapi enggak selamanya berada dalam neraka. Jelas tidak? Saya durhaka, saya akan ditempatkan di dalam neraka, tetapi enggak selamanya di neraka. Sementara yang kafir, fa illam taf'alu wala taf'alu fat takun narallati waquduhan nasu wal hijarah uiddat lil kafirin apa lil muslimin? Lil kafirin kan? Tapi bukan orang muslim, justru orang kafir. Sampai bahan bakarnya neraka itu orang-orang kafir. Bahan bakarnya. Di sini bukti rahimnya Allah diberikan kepada orang yang beriman. Masuklah orang beriman yang durhaka nih, yang durjana nih ke dalam neraka, tapi enggak selamanya. Saya kasih contoh, saya kasih ilustrasi. Ibu kan suka nyuci ya. Yang suka nyuci ibu apa bapak? Nah, kalau bapak bilang saya nggak percaya. Ibu yang sering nyuci. Ketika bapak pakai pakaian, biar masuk ke dalam lemari, yang dimana di dalam lemari ini orang-orang bersih semua, pakaian-pakaian bersih semua, ya toh? Nggak ada di dalam lemari pakaian kotor, nggak ada, pakaian bersih semua. Nah, biar pakaian yang kotor ini ikut bersama yang bersih masuk ke dalam satu lemari, ada satu proses panjang yang harus dijalani. Diapain dulu bu? Direndam. Pakai apa? Ini bukan iklan ya. Pakai rinso, ada yang pakai Soklin, ada yang lebih telaten lagi pakai Backlin. Dah, direndam berapa lama? 3 jam. Padahal perintahnya 10 menit kan. Dah direndam dah 1,5 jam. Setengah jam direndam. Kemudian ini kita lihat proses pencucian zaman dulu. Saya di pondok waktu nyantren di Darul Hadis ngalamin tuh. Ya Allah,
sikat dulu, bulak-balik. Ntar kalau udah disikat diapain nih begini nih? Digiles, dipenggilesan. Iya. Ntar udah digiles, orang dulu. Udah digiles, dibanting, dikeprak. Ya, gitu kagak? Udah dikeprak? Enggak, diginin lagi. Baru peres. Ya, peres. Udah diperes, bilasin, peres lagi. Ya, masuk lemari. Belum. Diapain? Oh, kalau yang mau pakai molto, direndam lagi pakai molto. Iya. Kan makanya saya bilang prosesnya panjang. Udah pakai molto direndam setengah jam, bahkan ada yang 1 jam, peres lagi. Baru belum dijemur, kepretin dulu. Iya kan dikepretin dulu, baru emang langsung jemur enggak sih? Saya kalau nyuci sih kepretin dulu, gitu tuh. Iya, biar nggak kusut. Nah, baru deh pentang. Kena terik matahari. Bayangkan kalau itu dari awal sampai penjemuran tubuh kita yang penuh kotoran, yang penuh dosa, yang penuh noda. Itu neraka begitu. Seperti baju yang dibersihin dulu kita di neraka. Sementara saudara-saudara kita, kawan-kawan kita yang ada di dalam surga, mereka mengoyok-ngoyok kita. Ya Allah, kasihan banget si Fulan. Minta bantuan bisa? Bisa nggak? Nggak ada yang bisa. Udah bersih dah, kering nih, masuk lemari? Belum, nggak langsung gosok. Dilipet dulu, didiemin dulu, nunggu temennya yang lain gitu kan. Nih ibu-ibu nih penyakitnya, ntar udah numpuk, baru digosok. Gosok panas nggak? Ya Allah, udah licin, rapi, baru masuk. Nah, orang beriman di neraka digituin tuh, kayak orang nyuci baju. Entah udah bersih, kata malaikat Malik, udah pergi sono ke surga. Nah, penghuni-penghuni surga nih, mereka mengoyok-ngoyok kita. Seandainya kita yang di neraka baru datang. Ini kata yang lebih awal, orang yang lebih dulu dalam surga akan mengoyok-ngoyok kita. Ada yang bilang, Mas, sampean kemana aja? Kok baru nongol? Dijawab, ya disiksa dulu, dipanggang dulu, ditanya kenapa, sebabnya apa tuh? Mau nggak seperti itu? Jangan nah, makanya kata Nabi semua umatnya dijamin bakal masuk surga kecuali yang dorha. Intinya itu tanda rahimnya Allah. Tapi kalau orang kafir selamanya ada di dalam neraka, bahkan jadi bahan bakarnya api abadi selamanya. Kalau orang muslim sepanjang dia ada iman, ada harapan ya pada rahmat Allah, nggak akan selamanya di dalam neraka. Ini bukti tanda rahimnya Allah. Makanya rahim ini hanya diberikan kepada orang-orang yang beriman, tidak diberikan kepada orang-orang kafir. Orang yang tidak beriman tidak diberikan. Ar-Rahmanir Rahim. Rahim Allah berikan kepada kita. Ar-Rahmanir Rahim. Rahman kita dapat, orang lain dapat ya. Nah, itu sedikit penjelasan tentang Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Ar-Rahim artinya kasih sayang yang tidak akan pernah habis, kasih sayang yang tidak pernah putus ya, karena dia Ar-Rahim. Makanya ketika silaturahmi itu
penyebutannya yang benar itu bukan silaturahmi tapi silaturrahim. Ya, silaturrahim bukan silaturahmi. Alhamdulillahi rabbil alamin, segala puji bagi Allah Rabbil alamin, Tuhan pemilik dan pemelihara alam semesta. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin. Semoga rahmat dan salam Allah limpahkan atas junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sayyidil mursalin, penghulunya para rasul, pimpinannya para rasul. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, dan semoga rahmat dan salam Allah terlimpahkan kepada sahabatnya semua. Wattabi'ina lahum, dan orang-orang yang mengikuti mereka bi ihsanin ila yaumiddin, ya, dengan segala kebaikan sampai pada hari kiamat. Ini yang kita baca redaksi dari pengarang. Amma ba'du, adapun sesudah itu, sesudah apa? Ini amannya amma tafsiriyah nih. Ya, kalau nanti kita belajar ilmu sorof atau ilmu nahu, ini ammanya amma tafsiriyah, menafsirkan, menjelaskan kalimat setelah muqaddimah. Apa muqaddimah? Muqaddimah itu bahasa Arabnya, apa bahasa Indonesianya, pendahuluan. Biasanya Bapak Ibu, kalau ada orang mau berbicara, pasti enggak dia pakai muqaddimah? Pasti enggak pakai muqaddimah? Pasti. Jangan dia mau bicara, sambutan saja pasti. Pak RT ngasih sambutan nanti 17 Agustusan, pasti pakai muqaddimah. Sedikit-dikitnya muji Allah. Muqaddimahnya itu apa? Umumnya yang kita dengar seperti tadi. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Minimal alhamdulillahi rabbil alamin amma ba'du. Itu namanya muqaddim. Nah, jadi kalimat amma ba'du perlu diketahui, ini penjelasan dari satu muqaddimah. Yang tentunya yang dimaksud di sini adalah muqaddimah dari pengarang kitab, ya, Riyadul Badi'ah. Nah, jadi kalau karena udah amma ba'du, nih saya hanya menginformasikan, bukan mengajarkan. Sebaiknya bahasa yang menjadi seakan-akan dia menjadi terjemahan dari muqaddimah nggak layak untuk dibaca. Paham enggak maksud saya? Maksud saya begini, orang ketika berbicara muqaddimah kan sudah disampaikan tuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabihi. Itu namanya amma ba'du. Cukup sudah. Tidak perlu dihantarkan dalam bentuk bahasa yang lain. Jadi ketika sudah amma ba'du, bicara saja maksud dan tujuan. Enggak perlu begini. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah yang telah memberikan karunia-Nya kepada kita. Enggak perlu. Kenapa? Kan udah ada kalimat alhamdulillahirabbil, salawat dan salam marilah kita sanjungkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad. Nggak perlu, kan udah ada wassalatu wassalamu. Jadi dalam manajemen dakwah tidak dibenarkan. Jadi setelah amma ba'du, yang saya hormati bla 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 bla, dalam kesempatan ini saya mengajak langsung. Jadi nggak perlu bahasanya apa ya? Dua kali kerja tuh kalau begitu. Jadi nggak usah neko-neko lagi, langsung masuk poin. Nanti dalam ilmu mantik namanya muqtadol hal. Ya, nanti kalau belajar ilmu mantik namanya muqtadol hal. Kenapa? Sudah mencakup.
Gini, saya kasih ilustrasi lagi. Kalau suami ibu lurah, ibu pasti dipanggil, ya kan? Gitu enggak? Suami ibu lurah, udah pasti. Jangan suami ibu lurah, suami ibu berangkat haji, ibu kebagian, walaupun kagak berangkat, pasti dipanggil Bu Haji. Walaupun nggak berangkat, yang berangkat suami ibu haji, tapi sepulangnya ibu kebagian nggak dipanggil Bu Haji? Kebagian kan? Padahal yang berangkat bapak. Nah itu. Yang kedua saya kasih contoh lagi. Diundang makan. Bu, Pak, nanti makan ya di rumah saya. Berikut minum nggak? Termasuk minum nggak? Nggak mungkin makan doang. Ntar kira minum di rumah, enggak. Tuh, paham nggak? Diundang makan berikut minum, berikut cuci mulut, gitu. Jadi ketika sudah muqaddimah dihantarkan, ya ini dalam manajemen dakwah nggak dibenarkan. Makanya ketika fakultas dakwah, di fakultas dakwah ketika mengintimidasi mahasiswa, ya secara floor bisa tidaknya berbicara, satu-satu disuruh sampaikan. Nah kelihatan tuh nanti mana yang paham, mana yang sudah bisa, mana yang belum. Nah kalau mereka yang sudah bisa tadi langsung to the point, nggak ada pengulangan seakan-akan menerjemahkan muqaddimah tersebut, nggak ada. Bahkan dari beberapa ulama mengatakan sama demikian, gampang kalau nandain bagus tidaknya pembicaraan seseorang, dilihat muqaddimahnya. Pertama, muqaddimah yang disampaikan ada nggak korelasinya dengan apa yang ingin disampaikan, tema yang akan disampaikan. Biasanya begitu. Kalau seorang pendakwah, seorang penceramah, dari muqaddimahnya dia sudah bermain. Misalnya mau berbicara korban, ya. Nah, dalam muqaddimahnya ada tuh aroma bahasa korban. Nah, dari situ orang sudah akan tahu, oh ini akan berbicara korban. Nikah, dari muqaddimahnya sudah akan tahu, oh ini akan berbicara tentang nilai-nilai pernikahan dalam bahtera rumah tangga. Dari muqaddimahnya sudah tahu. Makanya ya di kalangan, di dalam manajemen dakwah, di kalangan para pembicara itu tidak diperkenankan lagi pengulangan dalam bentuk apapun pada muqaddimah. Jelas enggak? Jadi kalau ibu bicara sebagai ketua panitia, sebagai tokoh atau sebagai pembicara, nggak perlu segala puji bagi, nggak perlu selawat dan salam, nggak perlu. Tadi ngapain baca alhamdulillah? Ini kata manajemen dakwah. Ya, seakan-akan ada pengulangan bahasa. Ya. Kan kadang-kadang kalau kita perhatikan, coba deh perhatiin deh, masih banyak orang begitu. Nah, berarti belum mengerti tentang manajemen dakwah. Langsung saja, maksud tujuannya apa dari sambutannya, dari pembicaraannya. Baik, fahada mukhtasarun, maka ini sebuah ringkasan, buku yang diringkas secara ringkas. Artinya di dalam menjelaskan, menyampaikan, pengarang tidak bertele-tele. Jadi secara ringkas. Fi usuluddin, di dalam perkara pokok-pokok agama. Jadi kitab ini, buku yang kita baca ini tentang usuluddin. Apa usuluddin? Pokok-pokok agama. Di mana pokok-pokok agama itu seperti di awal pertemuan pernah saya sampaikan, ya, yang jadi pokok daripada agama itu ada berapa? Atau dikatakan pondasinya agama ada tiga. Ini yang dihimpun dalam satu nazam, ya, fata'allaman ilman yusahihu ta'atan wa aqidatan wa muzakkiya qalbi usqula
hadhihi salasatu fardu ainin fa'rifan wa'mal biha tahsul najatun wa'tilah. Wajib atas kalian mempelajari ilmu yang berkaitan dengan ibadah. Ilmu yang berkaitan dengan ibadah apa? Ilmu apa? Yang membahas tentang sholat, rukun sholat, syarat sholat, fikih. Fikih ya, wajib, per individu wajib. Sekarang bagaimana seseorang mau bisa melaksanakan ibadahnya dengan baik tanpa mengetahui ilmu daripada ibadah itu sendiri? Makanya dihukumkan fardu ain per indi. Setelah itu, setelah fikih apa? Ilmu yang berkaitan dengan akidah, tauhid. Biar nih hati kita nggak pernah gundah, nggak pernah galau, nggak pernah bosan terhadap Tuhan, terhadap Allah. Nggak timbul keraguan di dalam mengimani Allah. Yang ada semakin yakin, semakin yakin, semakin yakin. Sekalipun datang, sekalipun ada pengumuman orang ngaku Tuhan, yang ada diludahin sama dia. Kenapa? Akidahnya, tauhidnya sudah mantap. Siapapun yang ngaku Tuhan bakal ditentang. Ya, lagi Tuhan nggak mesti ngaku. Ada Tuhan ngaku? Ada nggak Tuhan ngaku? Banyak. Itu orang Fir'aun ngaku. Kata Fir'aun tuh dalam surah Abasa wa Tawalla, Anna rabbukumul a'la. Saya ini Tuhan kalian yang paling tinggi, kata dia. Begitu tukang sisirnya ngeliat ada uban di rambutnya, dibilang, Firaun, rambut kamu kok beruban? Oh, sedihnya bukan main. Bahasa kita, masa Tuhan ubanan? Jadi mantep, nggak pengaruh. Nah, yang ketiga, yang berkaitan dengan hal ini wajib pula kita pelajari ilmu tasawuf. Ilmu tasawuf. Apa ilmu tasawuf? Ilmu tasawuf itu ilmu yang membahas tentang hati. Mohon maaf, salah kalau ada yang mengatakan tasawuf itu identik dengan zikir, dengan wirid. Bukan. Enggak. Bengkel hati, bengkelnya hati tasawuf. Nah, kalau Bapak Ibu saya masih ada penyakit-penyakit hati, harus didandanin di bengkel hati. Merek bengkelnya tasawuf. Nama tokonya itu, nama kliniknya tasawuf. Nah, itu tasawuf tugasnya ngobatin penyakit-penyakit hati, dengki. Nah, biar nggak dengki bagaimana? Tasawuf yang mengurai. Hasut, dendam, biar nggak dendam sama orang bagaimana? Biar nggak riak gimana? Biar nggak ujub bagaimana? Itu bengkel tasawuf namanya. Tasawuf tugasnya tuh, ya. Makanya dikatakan hadhihi salasatu fardu ain. Maka tiga ini adalah hukumnya fardu fardu ain per individu. Bapak, ibu, saya wajib semua. Wajib tiga ini dipelajarin. Ya. Adapun ilmu yang lain hanya perangkat pelengkap. Wa jumlatim min furu'ihi, dan sejumlah permasalahan, kitab ini akan membahas sejumlah permasalahan dari cabang-cabang ilmu. Termasuk nanti akan kita bahas masalah wudhu, rukunnya, syaratnya, sholat, rukun dan syaratnya, serta yang lainnya. Ala madhabil imam Syafi'i, atas haluan atau mazhab yang beralirkan mazhab Imam Syafi'i radhiyallahu an. Kenapa? Ya, mazhab Imam Syafi'i ini mazhab yang kita pilih terutama di Indonesia berdasarkan riset 95% penduduk di Nusantara, penduduk di Indonesia 95%
secara fikih amaliyanya bermadhabkan Imam Syafi'i. Ya, kata ulama kita, kenapa? Karena Imam Syafi'i pendapat-pendapatnya lebih dapat ditolerir, banyak tolerir, ya, bisa ditolerir. Kalau mazhab beliau nggak keras. Contoh nih, korban Imam Syafi'i menganggap sunnah muakkad bagi yang mampu. Tapi kalau Imam Hanafi korban wajib hukumnya, mampu nggak mampu wajib. Kalau Imam Syafi'i kan rendahan tuh, bagi yang mampu jadi sunnah muakkad. Enak nggak? Nah sekarang kalau ibu mampu nggak mampu wajib korban, repot. Yang ada ngutang. Kalau Imam Syafi'i ini satu contoh. Apalagi contohnya, saya ajak interaktif coba. Apalagi contohnya, sholat witir, sholat sunnah witir, baik di dalam bulan suci Ramadan ataupun di luar, hukumnya sunnah muakkadah. Tapi menurut Imam Hanafi wajib fardu ain. Makanya di kalangan mazhab Hanafi sholatnya 6 waktu dalam satu hari. Kalau kita sehari semalam berapa waktu? 5. Johor, Asyar, Maghrib, Isya, Subuh. Tapi dalam mazhab Hanafi 6. Zuhur, Asar, Maghrib, Isya, Subuh, witir, Subuh. Witir, Subuh. Nah, coba kalau jadi wajib sholat witir, kita mau nggak mau harus witir, gitu kan? Nah, ayo jujur, siapa yang witiran? Nunjuk. Nggak apa-apa, nggak, bukan ria. Yang witir, ayo yang witir. 1, 2, 3, ibu-ibu 4, 5, bapak-bapak mana? 1, 2. Kebanyakan nggak witir, ya kan? Kebanyakan nggak witir kan? Andai kalau umpama witir wajib, dosa ente. Untungnya mazhabnya dalam mazhab Syafi'i untungnya nggak wajib. Enak kagak? Makanya di Indonesia lebih diterima ya mazhab beliau. Samaituhu aryadul badi'ah, samaituhu aryadul badi'ata. Aku namakan kitab ini dengan judul Aryadul Badi'ah. Ya, apa artinya? Artinya taman yang cemerlang. Taman artinya taman di sini ilmu maksudnya. Ya. Fi usuliddini, di dalam membahas perkara pokok-pokok agama, wa ba'di furu'is syariati, dan sebagian cabang-cabang syariat. Rajian minallah, hal keadaannya berharap daripada Allah Subhanahu wa taala, ayyan fa'abihi, agar supaya kitab ini bermanfaat, talabatal ilmi, bagi pencari ilmu. Jadi buat mereka yang sedang haus terhadap ilmu, insya Allah kitab ini memberikan manfaat yang besar. La siyama, istimewa lagi, teristimewa, al mubtadiina, bagi pemula-pemula, bagi orang yang memang baru sama sekali belajar ilmu agama. Ini mudah. Wa ayyuwajjiha ilaihi raqbatur ragibin, dan semoga ya
dengan kitab ini yuwajjiha ilaih, dia hadapkan kepada Allah. Semata-mata penulisan kitab ini dihadapkan kepada Allah. Artinya beliau berharap dengan keikhlasan, semata-mata mengharap ridho Allah. Raqbatar ragibin, bagi mereka yang gemar ya dan termotivasi dalam penuntutan ilmu. I'lam, ketahuilah olehmu, annahu yajibu ala kulli syakhsin, sesungguhnya wajib atas setiap orang, minal mukallafina, dari orang-orang yang telah mencapai derajat atau makom mukallaf. Ya, siapa mukallaf? Mukallaf itu orang yang sudah balik. Ya, yang sudah balik disebutnya mukallaf. Nah, orang yang sudah balik, kenapa disebut mukallaf? Dia sudah harus mengerjakan segala perintah-perintah Allah, terlebih lagi yang diwajibkan, dan dia harus meninggalkan apa yang dilarang atau diharamkan oleh Allah. Namanya mukallaf. Ya. Udah kena beban hukum. Jadi seandainya yang wajib nggak dikerjakan, dosa. Kalau buat orang yang sudah mukallaf. Kalau belum mukallaf, belum balik, ya seperti anak-anak kita, kalau mereka nggak puasa di bulan suci Ramadan, kalau mereka nggak sholat 5 waktu, belum berdosa. Karena posisinya, kedudukannya belum balik, belum dewasa. Tapi kalau sudah balik, itulah disebut mukallaf. Dia sudah terkena beban hukum Allah. Artinya segala yang diperintahkan oleh Allah harus dia kerjakan. Segala apa yang dilarang oleh Allah harus dia tinggalkan. Walau kana raqikon, sekalipun kitab ini tipis, kecil, ya. Jadi tapi jangan lihat tipisnya, jangan lihat kecilnya. An ya'rifa arkanal Islam wal imani. Hendaklah seorang mukallaf mengerti, mengetahui tentang rukun-rukun Islam, wal imani, dan rukun-rukun fa arkanul islami khamsatun. Maka adapun rukun Islam itu ada 5 perkara. Yang pertama, antasyhada alla ilaha illallah, engkau bersaksi bahwa tiada Tuhan yang wajib disembah dengan sebenar-benarnya kecuali Allah. Wa anna Muhammadan abduhu, ya, wa anna Muhammadan rasulullah, dan sesungguhnya ia bersaksi bahwa Nabi Muhammad itu adalah utusan. Wa tuqimas shalah, ini konsekuensinya buat mukallaf, dia harus menegakkan sholat. Wa tu'tiyaz zakat, dia harus menunaikan. Wa tasuma ramadhana, berpuasa di bulan. Wa tahujjal baital harama, berhaji ke Baitullah di Masjidil Haram letaknya. Ini stata'ta ilai sabila, jika ada jalan kemampuan buat kamu. Wa arkanul imani sitatun, dan ada pun rukun iman itu ada 6 perkara. Pertama, antu mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri wa bil qadri khairihi wa syarrihi. Pertama, beriman kepada Allah, malaikatnya, kitabnya, rasulnya, hari akhir, dan takdir baik maupun buruk yang datangnya dari. Nah, nanti dirincikan tuh Bu, Pak. Nanti rukun iman, rukun Islam tuh dirincikan satu-satu sama pengarang. Ini pertama secara garis besarnya. Ya. Wa yajibu alaihi aidan ay ya'rifa aqaidal iman. Dan wajib pula atas mukallaf bahwa ia harus mengetahui ikatan-ikatan iman, namanya aqaid.
Wahia asifatul wajibatu lillahi ta'ala wal mustahilatu alaih wal jaizatu fi haqqihi. Nah, sifat Allah yang wajib, sifat Allah yang mustahil, dan sifat Allah yang jaiz. Tanda sahnya iman kita, kalau nggak tahu, nggak ngerti tentang sifat Allah, imannya diperagukan. Kenapa? Karena iman itu nanti dia akan terikat dengan satu ikatan, namanya aqaid, aqaidul iman. Di mana dalam satu ikatan itu ada 52 simpul. Dari mana 52 simpul? Ayo kita hitung. Sifat yang wajib bagi Allah ada berapa? Ada berapa? 20. Yang namanya wajib. Kita harus tahu, kita harus hafal, kita harus kenal. Wujud qidam baqa mukhalafatu lil hawa qiyamuhu binafsihi wahdah niat kudrat iradat ilmu hayat sama basar kalam qadiran muridan aliman hayan sami'an basyiran. Yang belum hafal harus hafal. Itu yang wajib 20. Wujud artinya Allah ada. Kalau orang tua kita dulu, dia nggak perlu dengan dalil, cukup ya, bukan dengan dalil, artinya bukan dengan dalil akli, cukup dengan dalil nakli, akal aja. Makanya orang-orang tua dulu imannya matang-matang, kuat-kuat. Ya kan? Kenapa? Cuman belajar sifat 20 yang ditulis sama Habib Utsman bin Yahya, seorang mufti dari Betawi di zaman Belanda. Itu jasanya Habib Utsman bin Yahya, bagaimana beliau memperkenankan sifat 20 kepada masyarakat awam di Jakarta. Zaman saya masih kecil, saya punya buyut tuh. Itu setiap maghrib dibaca wujud qidam. Kita belum ngerti, yang namanya masih kecil belum ngerti. Oh, ternyata ketika sudah mempelajari, ini yang dinamakan sifat 20 yang wajib bagi Allah. Orang dulu buktinya gini. Wujud artinya ada, mustahil tiada. Gitu kan orang dulu. Apa dalilnya? Allah ada. Orang dulu nggak macam-macam. Dalilnya Allah ada, adanya langit, adanya. Itu menunjukkan keberadaan Allah. Sementara keberadaan itu kan nggak perlu terlihat. Nggak perlu terlihat dan nggak perlu dilihat. Bila mana terlihat dan perlu dilihat, nanti ini makomnya beda. Makomnya beda, ya, butuh pembahasan yang panjang. Saya sedikit aja menyampaikan bagaimana Nabi Musa alaihissalam ketika ingin berjumpa dengan Allah. Nabi Musa lebih senior kerasulan dan kenabiannya dibandingkan Nabi kita Muhammad SAW. Pingin jumpa dengan Allah, tapi ketika melihat cahaya, baru nurnya Allah, pingsan. Nabi kita lihat bisa ngobrol, bahasanya kayak kita. Ya, itu peristiwa Isra dan Mi'raj. Makanya kalau tidak memahami secara matang, secara dalam sifat-sifat ini, dikhawatirkan bagi mereka mukallaf nih timbul sebuah keraguan. Ya, jadi yang wajib ada 20, mustahil ada
ada 20 juga, kan berlawanan. Bersamaan lawan jumlahnya. Sifat wajib 20, sifat mustahil 20, yang ketiga sifat jaiz. Saya ulang, sifat wajib pada Allah 20, sifat mustahil pada Allah 20. Berlawanan nih, wujud ada, lawannya adam, tiada. Sifat jaiz, apa sifat jaiz? Sifat jaiz itu sifat hak prerogatif Allah, namanya sifat jaiz. Kalau bahasa kita terserah gua. Kalau bahasa kita nih, ya terserah saya. Itu sifat jaiz. Terserah bahasanya. Ya. Sifat jaiz 1. Berapa jumlahnya? 40. Ulang-ulang, nih nggak ada yang mudeng nih. Ayo, sifat 20 yang wajib bagi Allah, sifat yang wajib bagi Allah ada 20. Sifat yang mustahil bagi Allah sama, ada 2 berapa? 40. Sifat yang jaiz artinya sifat terserah Allah, hak prerogatif Allah 1. Jumlahnya 41. Lalu kita lihat kitabnya. Di sana dijelaskan selain sifat Allah, wasifatil wajibatil rusuli alaihi wassalatu wassalam. Begitupun dengan Rasul, mencakup sifat yang 3, sifat wajib, sifat mustahil, sifat jaiz. Ya, sifat yang wajib bagi Rasul ada berapa? 4. Pertama, siddiq. Kedua, amanah. Ketiga, fatonah. Keempat, tabligh. Nah, mustahil lawannya. Ya, sifat yang mustahil bagi Rasulullah sama 4, cuman berlawanan. Contohnya, siddiq lawannya kadzib. Rasul itu wajib jujur, mustahil seorang Rasul pendus, gitu. Nah, sifat yang jaiz 1. Ya, sifat yang jaiz bagi Rasul 1. Berarti jumlahnya 9 kan? Nah, 9 tambah 41 dari sifat wajib mustahil jaiz pada Allah, jadi jumlahnya semua 50 aqaid. Ya, nanti ditambah 2 lagi, ya, nanti ada keterangannya, jadilah seluruhnya 52 aqaid. Di mana setiap mukallaf harus mengerti, harus tahu. Ya, disinilah manfaatnya. Kenapa kita harus mengaji? Ya, nanti insya Allah yang akan datang kita lanjutkan karena waktunya sudah ya masuk dan ini pas pembahasannya nih. Ya, jadi wajaizati fi hakim juga sifat jaiz pada hak Rasul. Itu ada 1, ya, sifat jaiz pada Rasul. Artinya Rasul pun memiliki sifat yang sama dengan manusia. Ya, manusia makan, Rasul makan. Manusia sakit, Rasul sama. Itu jaiz pada Rasul. Summa qala wa yajibu, ya, lillahi ta'ala al-wujudu wal kidamu wal baqa'u wa mukhalafatuhu ta'ala li jami'i khalqihi. Nanti insyaallah pertemuan berikutnya baru kita maknakan secara satu demi satu. Wujud itu apa? Kidam itu apa? Mukhalafatul lil hawadithi itu apa? Insyaallah pertemuan yang akan selanjutnya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Iyyaka na'budu wa iyyaka ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka bihaqqil Fatihatil mu'azzamah wa sab'il mathani an taftaha lana bi kulli khair wa an tafaddala 'alaina bi kulli khair wa an taj'alana min ahlil khair wa an tu'amilana mu'amalataka li ahlil khair
wa antahfadhana fi adyanina wa anfusina wa ahlina wa azwajina wa auladina wa zurriyyatina wa ashabina ahbabina wal muslimin fi kulli mihnatin wa fitnatin wa busi wa dhair innaka waliyun li kulli khair tafaddalun bi kulli khair wa mu'ti kulli khair bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.